wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang nasakh dan mansukh. Apa itu nasakh dan mansukh? Yaitu penghapusan dan penggantian ayat. Jika dikaitkan dengan Al-Quran, apakah benar dalam Al-Quran terdapat ayat yang dihapuskan atau digantikan? Untuk itu, mari kita lihat definisinya dari segi etimologis dan istilah. Pengertian al-nasikh dan mansukh. Secara etimologis, kata naskh yang bentuk isim fa'ilnya nasikh dan bentuk isim maf'ulnya mansukh memiliki arti yang beragam. Di antaranya menghilangkan, menghapuskan, membatalkan, atau memindahkan dari suatu wadah ke wadah yang lain, atau juga berarti penukilan dan penyalinan. Jadi nasikh adalah sesuatu yang membatalkan, menghapus, memindahkan, dan mengubah. Sedangkan mansukh berarti sesuatu yang dibatalkan, dihapus, dipindahkan, dirubah, dan lain sebagainya. Sedang menurut istilah ulama usul, nasikh ialah membatalkan pelaksanaan hukum syara dengan dalil yang datang kemudian, yang menunjukkan penghapusannya secara jelas maupun implisit, baik penghapusan itu secara keseluruhan atau sebagian menurut kepentingan yang ada. Adanya fenomena nasikh dan mansukh dalam Al-Quran dan Sunnah menurut logika dapat diterima. Sebab turunnya ayat maupun wurudnya al-hadis itu terkadang merespon langsung kebutuhan umat yang tergantung oleh kondisi sosiokultural. Bisa terjadi ayat yang turun kemudian telah membatalkan kandungan ayat sebelumnya akibat perubahan kondisi sosial. Sementara secara nakli, terdapat banyak bukti pendukung terjadinya naskh dalam Al-Quran, termasuk pernyataan Al-Quran sendiri tentang adanya naskh, misalnya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 106. Penjelasan tentang dasar nasikh dan mansukh. Nasakh tidak dapat diketahui dengan petunjuk akal atau kias. Akan tetapi, nasakh diketahui melalui petunjuk nakli. Di antara caranya sebagai berikut. Yang pertama, penukilan dari sahabat Nabi dengan sanad yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini dikarenakan bahwa zaman proses nas adalah zaman risalah kenabian. Tidak setelahnya, sandaran nasakh adalah wahyu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang nyata, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Kami berkata, datangkanlah Al-Quran yang lain dari ini atau gantilah dia. Katakanlah, tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. Aku tidak mengikut kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya aku takut jika mendurhakai Tuhanku kepada siksa hari yang besar atau kiamat. Yang kedua, perawi menyebutkan tanggal atau waktu mendengarkan berita nas, seperti aku mendengar ini pada tahun penaklukan Mekah, atau perawi menukil nasikh dan mansukh secara bersamaan, seperti diberikan keringanan bagi kami pada perkara ini, kemudian setelah beberapa lama waktu kami dilarang tentangnya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum syariat Islam yang telah ditetapkan tidak dapat dinaskh, melainkan dengan perkara yang pasti. Penetapannya dengan perkara yang pasti, maka pemberhentian hukumnya juga harus dengan perkara yang pasti. Imam Al-Bukhari menggambarkan kejadian naskh di zaman Nabi kepada kita dalam buku sahihnya, yaitu tentang tafsir firman Allah dalam ayat berikut. Astaghfirlahum aula astaghfirlahum intastaghfirlahum sab'ina marratun falayaghfirullahu lahum, yang artinya kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu memohonkan ampun bagi mereka adalah sama saja. Kendatipun kamu memohonkan ampun bagi mereka 70 kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampunan kepada mereka.
Macam-macam nasih dan mansukh. Imam Al-Syaukani menjelaskan dalam bukunya Macam-macam Nas. Nasah bacaan bukan hukumnya, nasah hukum bukan bacaannya, dan nasah keduanya, bacaan dan hukumnya. Abu Ishaq Al-Marwazi, Ibnu Al-Sam'ani, dan ulama lainnya mengkategorikan macam-macam nas menjadi 6 kategori. Berikut ini penjelasan 4 macam nasah. Yang pertama, ayat dinasah hukumnya dan masih tetap tulisannya atau lafaznya. Seperti ayat wasiat kedua orang tua dan kerabat dinasah menjadi ayat waris. Ayat iddah wanita yang ditinggal mati suaminya selama 1 tahun dinasah dengan ayat iddah selama 4 bulan 10 hari. Hukumnya dinasah dan tulisan ayatnya masih tetap. Yang kedua, ayat dinasah hukum dan tulisannya, dan hukum nasih dan lafaznya masih ditetapkan. Seperti ayat menghadap kiblat Baitul Maqdis dinasah dengan ayat menghadap kiblat Ka'bah. Ayat puasa Asyura dinasah dengan ayat puasa Ramadan. Yang ketiga, lafaz ayat dan hukumnya. Akan tetapi ayat nasihnya diangkat dan hukumnya masih tetap. Seperti firman Allah, dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Kemudian, apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka, wanita-wanita itu, dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Quran Surah An-Nisa ayat 15. Ayat di atas ini dinasah dengan firman Allah. Orang dewasa laki-laki dan perempuan yang telah menikah, apabila keduanya berzina, maka rajamlah keduanya dengan pasti, sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat ini telah disebutkan secara sahih bahwa kalimat ini adalah ayat Al-Quran. Kemudian dinasah lafaznya dan masih tetap hukumnya. Yang keempat atau yang terakhir, ayat dinasah lafaznya bukan hukumnya dan tidak diketahui ayat penasihnya. Seperti yang disebutkan dalam hadis sahih, seandainya seorang anak memiliki 1 lembah emas, ia tentu menginginkan 2 lembah lainnya, dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya atau merasa puas selain tanah, yaitu setelah mati. Dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat di atas ini adalah Al-Quran, kemudian dinasah lafaznya. Manfaat dari nasik dan mansuk. Hikmah yang dapat diambil dari nasik dan mansuk adalah mengukuhkan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia perlu tahu bahwa Allah tidak pernah terikat dengan ketentuan-ketentuan manusia menurut logikanya. Sebab Allah Maha Tahu dan Allah bisa melakukan apa saja di luar akal dan logika manusia. Dengan nasik dan mansuk, manusia juga diharapkan dapat memahami bahwa Allah adalah zat yang maha bijak, maha kasih dan sayang, bahkan lebih dari seorang manusia. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang nasy dan mansukh. Kami berharap penjelasan kami dapat mudah dipahami. Namun, apabila ada kesalahan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.